Kita lanjut bahas BTT Kaisar Api episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tepat pada hari kedua dan lokasinya saat ini berada di keluarga Wu Cheng. Di sana ada banyak pelayan yang telah menatap ke arah langit, karena di tempat itu ada doki berwarna merah yang sekarang telah melonjak. Banyak suara dari para tetua kemudian mengatakan, "Selamat, kau telah mengirimkan anakmu untuk pergi menuju reruntuhan, dan aku berharap kalian bisa kembali membawa kesuksesan." Seorang dengan doki berwarna merah melihat dengan raut yang cukup jijik pada tempat ke arah di tempat keluarga Yue berada. Setelah beberapa saat menarik pandangannya, dan dia segera melesat ke arah langit, meninggalkan tempat ini disusul oleh beberapa pengawal. Cerita kemudian berpindah pada kota Arca Pedang. Sosok pemuda sekarang telah turun dari gunung. Selangkah demi selangkah, tatapan mata dari pemuda ini terlihat cukup tajam, dan dia juga memiliki aura yang sangat menakutkan. Di belakangnya ada pedang berwarna hitam yang cukup besar, dan energi di dalam pedang itu sendiri juga sangat menakjubkan. Dimanapun pemuda ini melangkahkan kakinya, bebatuan yang ada di sekitarnya akan langsung terbelah dengan cara yang cukup aneh. Selanjutnya, pemuda itu melihat ke arah langit sambil bergumam, "Tanah reruntuhan, aku butuh lawan yang nyata untuk bisa mengasah kemampuan pedangku, dan buhuan yang berasal dari kota Wu Cheng seharusnya akan menjadi lawan yang cukup seimbang denganku." Setelah mengatakan hal tersebut, sang pemuda berpedang juga langsung menghilang. Cerita kemudian berpindah pada kota 10.000 binatang. Di tempat itu ada suara raungan binatang yang cukup memekakkan telinga. Semua orang segera melihat ke arah langit, dan kini telah menemukan seekor binatang yang sangat besar telah mengepakkan sayapnya dan berputar-putar di udara. Di atas binatang tersebut ada seorang gadis muda yang cukup cantik dengan rambut berwarna hijau. Penampilannya juga cukup unik. Di bahu dari gadis itu ada seekor burung berwarna biru yang sekarang sedang berkicau. Si gadis berambut hijau kemudian berkata pada burung yang dia beri nama Xiaohan ini, "Hahaha, Xiaohan, akhirnya kita bisa keluar dan juga bermain-main. Aku dengar reruntuhan itu sangat menyenangkan, dan aku akan bisa menemukan orang-orang hebat di tempat itu. Tidak ada satupun dari generasi muda di kota 10.000 binatang ini yang bisa mengalahkan kita berdua. Aku harap orang-orang yang datang pada reruntuhan juga bukan orang yang membosankan. Jika begitu, mari kita pergi." Setelah si gadis berambut hijau berkata seperti ini, binatang besar yang dia tunggangi langsung mempakkan sayapnya dan melesat pada kejauhan. Cerita kemudian berpindah kembali pada sebuah kota. Di sana ada seorang pria botak yang tiba-tiba saja keluar dari tembok kota tersebut. Dia memegang sebuah tombak yang cukup panjang. Kemudian pria botak ini mengatakan, "Hahaha, keberuntungan yang besar adalah milikku." Setelahnya, pria botak itu juga langsung melesat dan juga menghilang dari tempat ini. Cerita berbeda kembali pada sebuah halaman yang digunakan untuk tempat pertarungan. Di sana ada doki pertempuran yang tiba-tiba saja meledak dan mengirim banyak orang untuk terpental dalam jarak yang cukup jauh. Hal itu dilakukan oleh seorang pemuda yang terlihat cukup tengil. Kemudian pemuda itu pun berkata, "Hahaha, kalian semuanya terlalu lemah, membosankan, sangat membosankan. Beritahu ayahku bahwa diriku akan pergi menuju reruntuhan karena melakukan pertarungan di tempat ini sangat membosankan." Pemuda yang cukup tengil dengan badan yang sangat besar itu pun tiba-tiba saja melompat ke udara, dan tubuhnya juga langsung menghilang. Melihat si pemuda berbadan besar menghilang dari dalam tempat ini membuat banyak orang dari institusi seni bela diri hanya bisa menghela napas yang lega, kemudian bersorak penuh dengan kegembiraan. Mereka kemudian berkata, "Akhirnya monster itu pergi juga, dan kita tidak perlu menderita pukulan olehnya kembali." Orang-orang yang telah pergi menuju reruntuhan kemungkinan mereka akan kurang beruntung. Jika sampai terjerat sebuah pertarungan dengan orang gila ini, maka mereka akan segera tamat. Dan kita kemudian berpindah kembali pada wilayah sebelah utara dari kota Qingcheng. Di sana ada keluarga bersalju. Selanjutnya, seorang pelayan wanita berkata, "Nona, waktunya telah tiba, dan Tuan meminta diriku untuk memberitahu dirimu bahwa sudah saatnya untuk berangkat." Di dalam ruangan, ada seorang gadis yang cukup cantik.
sedang berada di tempat tidurnya dan tubuhnya terbungkus oleh selimut. Mendengarkan suara dari pelayan wanita itu, si gadis pun langsung terbangun dan dia membuka selimutnya, kemudian mengambil sebuah baju gadis itu, lalu berkata, "Masuklah." Pelayan wanita dengan hati-hati membuka pintu kamar dari si gadis dan dia sekarang telah masuk ke dalam kamar itu. Si pelayan kemudian membawakan kostum khusus untuk gadis cantik ini. Sebuah pakaian berwarna hitam sekarang telah digunakan oleh gadis itu yang membuatnya terlihat cukup elegan. Kemudian si gadis cantik kali ini berkata pada pelayan wanita, "Terima kasih banyak Shobi. Beritahu ayahku bahwa aku akan segera menemukan menantu untuknya yang sempurna begitu aku kembali dari reruntuhan." Pelayan wanita hanya menjawabnya, "Nona, Tuan berkata bahwa dirimu harus bisa mendapatkan sebuah keberuntungan." Wanita berpakaian hitam dengan rok warna-warni hanya bisa tertawa, kemudian dia berkata, "Keberuntungan macam apa yang bisa lebih baik dan juga lebih bebas dari rasa khawatir menemukan seorang suami yang baik? Sudahlah, pergi saja dan beritahukan pada ayahku." Setelah mengatakan hal tersebut, si gadis cantik melambaikan tangannya dan sekarang tubuhnya langsung menghilang dalam sekejap. Pelayan wanita ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa berkata, teknik gerakan dari nona muda termasuk yang tercepat di antara para generasi muda di benua Swanling ini. Cerita kemudian berpindah pada sebuah tempat yang cukup gelap dan di sana merupakan sebuah kuburan. Dalam tempat ini dipenuhi oleh berbagai energi kematian. Tiba-tiba saja ada sekelompok zombie yang telah keluar dengan membawa kursi di atas bahu mereka, dan di atas kursi tersebut ada seorang pemuda yang memancarkan aura aneh dan juga menakutkan dari dalam tubuhnya. Tubuh dari pemuda ini sebenarnya telah terbungkus oleh aura kematian dan dia kemudian berkata, "Semua orang yang hidup pasti akan ketakutan ketika melihat diriku." Pada saat yang sama, di seluruh benua Swanling ini banyak para jenius dari generasi muda yang datang dari seluruh dunia, dan tujuan mereka adalah sama, yaitu menuju pada tanah reruntuhan yang ada di tengah-tengah benua ini. Tidak peduli apapun yang terjadi dan juga betapa berbahayanya reruntuhan tersebut, pada akhirnya telah menjadi titik fokus dari pemuda-pemuda jenius seluruh benua. Berpindah pada pegunungan Warcraft atau pegunungan binatang buas. Awalnya tempat itu terlihat cukup damai, namun sekarang langsung berubah menjadi cukup ramai karena semua orang telah mengetahui bahwa reruntuhan dari elit Dodi bintang 7 tersembunyi di dalam pegunungan binatang buas ini akan segera dibuka. Xiaoyan yang sebenarnya juga telah hadir di dalam tempat itu. Sekarang berkata, "Mari kita berhenti sebentar dan membeli jatah makan untuk Xiaoyi." Setelah terburu-buru melakukan perjalanan seharian menuju pegunungan binatang buas ini, Xiaoyan mengajak Yueru menuju tempat para pedagang yang berada di pinggiran dari pegunungan binatang buas. Hal itu mereka lakukan sambil menunggu reruntuhan itu dibuka. Karena Xiaoyan mengetahui bahwa Xiaoyi merupakan roh api dan demi mencegah orang lain untuk bisa mengetahuinya, maka secara khusus Xiaoyan telah membuatkan pil transformasi tubuh tingkat ke-6 untuk Xiaoyi makan, sehingga bentuk tubuh dari Xiaoyi saat ini sudah berubah menjadi binatang kecil yang cukup menggemaskan. Dan setelah Xiaoyi berubah menjadi binatang kecil itu, nafsu makannya cukup luar biasa. Xiaoyan sekarang telah menaruh Xiaoyi di pundaknya. Kemudian dia mengajak Yueru untuk segera pergi membeli persediaan makanan. Di tempat persediaan makanan ini juga ada banyak obat-obatan untuk penyembuhan, dan itu merupakan sesuatu yang diperlukan bagi orang lain ketika mereka akan melakukan perburuan. Xiaoyan pada akhirnya didatangi oleh salah seorang pelayan dan kemudian Xiaoyan menjelaskan berbagai hal yang dia butuhkan untuk dibeli. Sebelum pada akhirnya Xiaoyan duduk di sebuah kursi sambil menunggu pelayan itu membawakan barang pesanannya. Tiba-tiba saja Xiaoyan bisa merasakan ada tatapan mata yang melihat ke arahnya dengan cara yang cukup aneh. Hal itu membuat Xiaoyan berbalik dan kemudian mengerutkan keningnya. Dia sekarang telah menemukan tidak jauh di belakang Xiaoyan ada seorang gadis cantik dengan rambut berwarna hijau menatapnya dengan cara yang sangat serius. Bahkan gadis ini terlihat cukup aneh ketika melihat ke arah Xiaoyan.
Selanjutnya, si gadis berambut hijau itu pun berjalan mendekati Soyen, dan kali ini Soyen menyadari bahwa sebenarnya tatapan mata dari gadis itu tidak melihat ke arah Soyen, dan ini melihat pada Xiaoyi yang berada di pelukan dari Soyen. Soyen kemudian bertanya, "Hei, sebenarnya apa yang kau lihat?" Gadis berambut hijau hanya tersenyum ke arah Soyen, dan selanjutnya tatapan matanya kembali melihat pada Xiaoyi di pelukan dari Soyen sambil berkata, "Binatang kecilmu ini sangat lucu, jual saja padaku, dan berapapun harganya, aku akan membayarnya." Soyen cukup kaget dan spontan mengatakan, "Kau ingin membeli Xiaoyi?" Tidak, aku tidak menjual hewan ini." Gadis berambut hijau itu ketika mendapatkan penolakan dari Soyen merasa tidak senang. "Cepat jual padaku dan aku akan memberikanmu 5 juta koin emas. Bahkan jika aku harus membayarnya dengan teknik bertarung tingkat immortal, aku akan memberikan hal itu padamu." Soyen cukup tercengang dengan ucapan dari gadis tersebut. 5 juta koin emas dianggap sesuatu yang banyak di dalam tempat ini. Apalagi si gadis juga bersedia membayar dengan teknik Dou tingkat immortal. Jelas Soyen mengetahui bahwa gadis berambut hijau ini merupakan orang yang benar-benar kaya. Namun Soyen tetap tidak ingin menjual Xiaoyi pada si gadis berambut hijau. Si gadis ini tetap ngeyel dan ingin mendapatkan Xiaoyi, namun Soyen berulang kali menolaknya. Dan akhirnya, setelah Soyen mendapatkan barang-barang yang dia butuhkan dari pelayan, dia segera membayar hal itu, kemudian berbalik dan meninggalkan si gadis berambut hijau. Melihat Soyen telah mengabaikan dirinya, si gadis berambut hijau hanya bisa menghentakkan kakinya dengan raut wajah yang tidak senang. Dia kali ini langsung mengepalkan tinjunya, dan ada sebuah segel yang cukup kecil di tinju dari gadis tersebut. Segel itu kemudian memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang dan memberikan sensasi yang benar-benar panas. Karena sebenarnya segel kecil itu bisa merasakan garis keturunan dari ras binatang, dan semakin kuat garis keturunan tersebut, maka segelnya akan bercahaya terang dan memancarkan cahaya yang panas. Sensasi seperti ini bahkan tidak pernah didapatkan oleh gadis berambut hijau ketika dirinya mendapatkan Xiaohan, si burung biru saat itu. Dengan kata lain, binatang kecil yang dibawa oleh Soyen dalam hal garis keturunan, hal itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaohan. Dan inilah yang membuat si gadis berambut hijau benar-benar tertarik untuk mendapatkan Xiaoyi yang telah diubah oleh Soyen menjadi binatang kecil dan berada di dalam pelukannya. Soyen ketika dia bisa merasakan hal tersebut tiba-tiba saja berbalik, dan kali ini juga telah menemukan segel di tangan dari gadis tersebut. Hal ini membuat Soyen teringat pada keluarga Mo di benua Dogi saat itu, karena sebenarnya kekuatan segel ini bisa mentransfer kekuatan dari orang lain pada tubuh pemiliknya. Hal ini membuat Soyen menjadi lebih waspada pada gadis berambut hijau itu. Tiba-tiba saja si gadis berambut hijau melambaikan lengan bajunya, dan seekor burung berwarna biru kini telah muncul di pundaknya. Tatapan mata dari burung itu melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup tajam, dan kemudian udara di sekitarnya berubah menjadi sangat dingin. Soyen yang bisa merasakan hal tersebut telah menjadi cukup serius. Dia jelas menyadari ancaman yang benar-benar kuat, dan kemudian Soyen memelototi pada burung berwarna biru itu. Hal ini dilakukan oleh Soyen sambil berkata, gadis berambut hijau ini benar-benar orang yang cukup sulit untuk dihadapi. Di dalam pelukan Soyen, pandangan mata Xiaoyi juga telah berubah menjadi sangat serius. Dia segera membuka mulutnya yang kemudian mengeluarkan cahaya hitam ke arah burung biru. Menghadapi serangan dari Xiaoyi ini membuat burung biru menjadi gemetaran. Dia pada akhirnya hanya bisa tertunduk dan tidak berani melihat pada Xiaoyi. Gadis berambut hijau sekarang cukup terkejut ketika melihat reaksi dari Xiaohan. Selama memiliki Xiaohan, gadis berambut hijau tidak pernah melihat burung biru ini terlihat ketakutan. Namun sekarang si burung biru Xiaohan hanya bisa menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah kena mental. Sementara Soyen membelai kepala dari Xiaoyi. Dia menggelengkan kepalanya kemudian berkata pada gadis berambut hijau, karena kau bisa melihat betapa luar biasanya binatang yang aku miliki, maka dirimu juga harus menyadari betapa tidak ternilainya binatang ini. Jadi aku tidak akan pernah menjualnya, dan kau
jangan pernah mengganggu diriku lagi. Setelah mengatakan hal tersebut, tubuh dari Xiaoyan pun berbalik dan kembali meninggalkan si gadis berambut hijau. Namun gadis berambut hijau yang sangat ngeyel itu kali ini berkata pada Xiaoyan, "Jika kau tidak mau menjualnya padaku, maka aku akan terus mengikuti dirimu." Merasa cukup jengkel diikuti oleh gadis berambut hijau, Xiaoyan segera menarik tangan dari Yueru dan kemudian berkeliling tempat ini untuk beberapa kali supaya si gadis ini tidak terus-terusan mengikuti Xiaoyan. Pada akhirnya, gadis berambut hijau itu kehilangan jejak dari Xiaoyan. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya sambil mengatakan, aku sangat kesal. Kenapa aku bisa kehilangan jejaknya? Binatang kecil itu sangatlah kuat. Bagaimanapun juga, aku harus bisa mendapatkannya. Xiaoyan dan juga Yueru saat ini sudah berada di sebuah tempat tertentu. Dan menurut informasi dari Yueru, pegunungan binatang buas itu yang berada di luar kota Qingcheng ini juga dikenal sebagai pegunungan es dan salju. Itu merupakan pegunungan yang paling agung yang pernah dilihat oleh Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Awan yang tebal dan juga kabut selalu menyelimuti pegunungan tersebut, sehingga orang-orang dari luar tidak akan pernah bisa melihat apa yang berada di dalam pegunungan. Dan di sana juga ada energi yang sangat besar. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan energi dingin yang luar biasa. Dan tidak heran jika tidak ada satupun orang yang berani untuk terbang di ketinggian dari gunung itu. Pandangan mata Xiaoyan sekarang telah melihat pada titik masuk dari pegunungan es dan salju. Di sana sudah ada banyak orang yang telah berkumpul, dan Xiaoyan sekarang menyadari bahwa sebenarnya yang disebut sebagai reruntuhan di dalam tempat ini adalah godaan yang besar bagi banyak orang. Xiaoyan kemudian mengajak Yueru dan juga Xiaoyi untuk mencari tempat yang cukup terpencil. Dalam beberapa kilatan, tubuh dari Xiaoyan telah muncul di puncak pohon yang berada di luar dari pegunungan es dan salju. Tatapan mata dari Xiaoyan terus menyapu seluruh tempat ini, dan dia telah menemukan bahwa sebenarnya sudah ada banyak orang yang duduk bersila di puncak pohon dari tempat sekitar Xiaoyan. Di dalam pegunungan es dan salju itu sendiri juga ada banyak monster yang benar-benar kuat, dan sebenarnya hanya ada 3 titik masuk yang dirasa cukup aman. Tempat Xiaoyan berada saat ini adalah salah satunya. Namun, pintu masuknya telah diblokir oleh lautan manusia. Melihat hal seperti itu, Xiaoyan hanya bisa menghela nafasnya dengan cukup panjang. Detik berikutnya Xiaoyan melihat ke arah langit. Dia kemudian menemukan ada seekor burung bangau raksasa dengan energi warna-warni di tubuhnya dan telah terbang dengan cepat menuju salah satu pintu masuk dari pegunungan es dan salju ini. Pandangan mata Xiaoyan kemudian kembali melihat pada salah satu pintu masuk dan dia segera bergumam, apakah sebenarnya segel menuju reruntuhan akhirnya telah melemah. 3 hari telah berlalu, energi yang berada di dalam tempat ini sebenarnya telah mulai bergejolak. Xiaoyan yang duduk di atas pohon dan selama 3 hari memejamkan matanya. Secara perlahan dia kali ini telah membuka matanya. Kemudian Xiaoyan berkata, apakah sebenarnya perburuan ini sudah dimulai? Suara-suara gemuruh langsung terdengar di seluruh tempat ini. Energi yang luar biasa pada akhirnya langsung menyebar dari pegunungan. Awan tebal dan juga kabut yang selama ini menutupi pegunungan pada akhirnya tersebar. Dan semua orang sekarang bisa melihat sebuah tempat yang luar biasa di pegunungan es dan salju itu. Beberapa sosok yang tidak sabar, mereka buru-buru bergerak untuk memasuki pegunungan. Namun akhirnya tubuh mereka hanya tertabrak oleh gelombang energi yang sangat menakutkan dan membuat tubuh mereka dalam sekejap langsung hancur. Gelombang energi besar kemudian berubah menjadi energi warna-warni yang telah mengalir di udara, dan hal itu tampak seperti sungai yang tergantung di langit. Namun keindahan seperti ini telah menyembunyikan berbagai bahaya yang tidak bisa diremehkan, dan semua orang sekarang telah bisa merasakan bahwa sebenarnya energi yang berada di pegunungan es dan salju itu secara bertahap berubah menjadi ganas dan megah. Seolah-olah pegunungan es dan salju telah menjadi magnet yang menarik seluruh energi langit dan bumi. Menyaksikan pemandangan seperti ini bahkan membuat Xiaoyan menjadi tercengang. Dengan persepsi jiwa yang luar biasa, Xiaoyan bisa merasakan jelas energi warna-warni itu telah mencapai sebuah tingkat tertentu, dan itu benar-benar tingkat
yang cukup mengerikan. Soyen hanya bisa berkata seperti yang diharapkan dari benua Dodi yang merupakan dunia tingkat atas. Pemandangan seperti ini cukup luar biasa dan aku tidak pernah melihatnya di tempat yang lain. Pandangan mata Soyen kemudian beralih dari pegunungan dan dia melihat pada pintu masuk pegunungan tersebut. Di sana banyak orang telah melakukan pergerakan. Namun Soyen tidak pernah ingin menjadi orang pertama yang memasuki tempat ini. Jelas Soyen adalah orang yang selama ini selalu waspada akan bahaya yang muncul secara tiba-tiba. Detik berikutnya Soyen tersenyum. Dia merasa para generasi muda yang berada di dalam tempat ini cukup luar biasa. Mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak bisa diremehkan. Pandangan mata Soyen kemudian melihat pada Yueru yang berada di sampingnya dan dia mengatakan, "Yueru, mari kita pergi untuk memasuki reruntuhan dan kau jangan pernah menjauh dari diriku. Pertama-tama kita harus menuju pada tempat yang telah menjadi targetmu karena aku sedang tidak terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan." Yueru hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Soyen dan kemudian dia pun menjawabnya, "Baiklah, semuanya terserah dirimu saja." Setelah itu Soyen mengajak Yueru untuk melakukan pergerakan dan dia sekarang telah memasuki pintu gerbang dari pegunungan es dan salju ini. Semua orang yang telah datang benar-benar ingin mencoba keberuntungan mereka. Bagaimanapun juga, jika sampai mereka mendapatkan sebuah harta yang cukup luar biasa di dalam reruntuhan ini, hal itu dalam sekejap saja akan mampu meningkatkan kekuatan mereka. Dan mungkin saja orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling juga telah hadir untuk berburu di dalam reruntuhan. Bagaimana mungkin orang-orang seperti mereka akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga Yueru bisa mendapatkan sesuatu yang telah mereka inginkan di dalam reruntuhan? Dan persaingan macam apa yang akan mereka temui ketika melakukan perburuan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.